Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini saya akan melanjutkan materi kitab Fathul Mu'in dalam bab sholat Jumat. Kitab I'anatul Talibin juz 2 halaman 65. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allifu rahimahullahu ta'ala wa nafana bi'ulumihi ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Wasalisuha rukun khutbah. Sholat Jumat yang ketiga. Wasalisuha rukun khutbah. Sholat Jumat atau secara umum. Tapi di sini sholat Jumat yang ketiga yaitu wasiyatun bitaqwallah. Wasiyatun yaitu berwasiat bitaqwallahi dengan takwa kepada Allah Ta'ala. Wasiyatun iku berwasiat bitaqwallahi dengan takwa Allah Ta'ala. Wala yata'ayyanu dan tidak tertentu lafduha lafad wasiat. Wala yata'ayyanu dan tidak menjadi ta'yin, tidak tertentu, tidak khusus lafduha lafad wasiat. Wala dan tidak tertentu tadwiluha memperpanjang wasiat. Bal yakfi bahkan sudah cukup. Bal yakfi bahkan cukup nahwu ati'ullah. Seperti lafad ati'ullah, bertakwalah kepada Allah, itu sudah cukup. Mimma fihi hissun ala ta'atillah aw zajrun an maksiatin. Yaitu dari semua lafad, dari semua ucapan atau dari semua sigat yang mana di dalamnya mengandung zajarun, mengandung hissun atau antaatillah, yaitu mengandung sebuah dorongan untuk taat kepada Allah Ta'ala, dan juga zajarun mencegah an maksiatillah untuk bermaksiat kepada Allah Ta'ala. Jadi penjelasannya rukun khutbah yang ketiga yaitu harus menyampaikan tentang masalah ucapan atau lafaz yang mengandung tentang wasiat kepada Allah Ta'ala. Adapun masalah lafaznya tidak ditentukan atau tidak dikhususkan dan juga tidak harus panjang, bahkan sudah cukup ayyuhal muslimun, ayyuhal hadirun, ati'ullah, cukup. Ittaqullah, sudah cukup. Yang penting lafaz tersebut mengandung sebuah dorongan untuk bertakwa kepada Allah Ta'ala dan menjauhi larangannya. Biasanya kita gini, para jamaah yang dirahmati Allah Ta'ala, marilah kita tingkatkan nilai keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah, yaitu mengerjakan semua perintahnya dan menjauhi semua larangannya. Yang lumrah terjemahnya seperti itu. Adapun bahasa Arabnya ati'ullah wa taqullah, sudah cukup, nggak usah panjang-panjang. Li'annaha al-maqsuduh minal khutbah, karena wasiat itu yang menjadi tujuan dalam khutbah. Fala yakfi, maka tidak cukup mujarratu tahdzir min ghururid dunya, cuman sekedar memberi wanti-wanti daripada tertipunya, daripada penipunya dunia. Wa dzikril mauti, dan mengingat mati, wa ma fihi minal fadha'ah wal alami, dan dari semua ucapan yang mana di dalamnya mengandung sebuah sesuatu yang menyusahkan dan yang menyakiti. Jadi tidak cukup dalam pendapat ini. Tidak cukup kalau kita menyampaikan sebuah ucapan yang mana di dalamnya mengandung sebuah wanti-wanti biar kita menjauhi dari tipu dayanya dunia. Ini nggak cukup. Cuman di sini qala Ibnu Rif'ah, Imam Ibnu Rif'ah berkata, yakfi fiha, yakfi mencukupi fiha dalam dalam wasiat, yakfi mencukupi fiha dalam wasiat ma
Istamalat alal amrih ma, yaitu sebuah ucapan. Istamalat yang berisikan alal amri bil istidad, atas perintah, bil istidadih dengan siap-siap, lil mauti untuk menghadapi kematian. Jadi menurut Imam Ibn Rif'ah lah sudah cukup dalam masalah wasiat kalau memang ucapan yang disampaikan itu mengandung tentang perintah untuk siap-siap menghadapi kematian. Selanjutnya wa yustaratu, dan disyaratkan an ya'tiya, harus mendatangkan, wa yustaratu, dan disyaratkan an ya'tiya, harus mendatangkan bikulli minal arkan as-salasah, dari semua rukun tiga, dari semua rukun tiga tadi, yaitu hamdalah, sholawat, salam. Rukun tiga yaitu pertama hamdulillah ta'ala, yang kedua yaitu sholawat ala nabi, memuji kepada Allah Ta'ala, terus membaca sholawat, dan yang ketiga yaitu berwasiat dengan takwa. Tiga rukun ini harus didatangkan, harus disampaikan, fihi ma'ai fi kulli wahidatin minal khutbain, dalam dua khutbah. Jadi baik pada khutbah yang pertama maupun pada khutbah yang kedua harus menyampaikan tiga rukun ini. Saya ulangi lagi, baik dalam khutbah yang pertama maupun khutbah yang kedua harus menyampaikan tiga rukun ini, yaitu hamdalah, memuji Allah Ta'ala, sholawat, yaitu mengucapkan sholawat, dan yang ketiga yaitu berwasiat tentang takwa. Wa yundabu, dan hukumnya sunnah, wa yundabu, dan hukumnya sunnah, an yuratiba al khatibu, khatib harus meruntut, harus mentertibkan al arkanas salasah, yaitu terhadap rukun tiga, al arkanas salasata, terhadap rukun tiga, wa ma ba'daha, dan rukun yang setelahnya. Jadi hukumnya sunnah harus urut, pertama hamdalah, baru sholawat, baru wasiat. Di sini wa innama lam yajib lihusulil maksud biduna. Jadi kenapa kok gak wajib? Karena tujuannya sudah tercapai walaupun tanpa tartib. Yang penting ada hamdalah, terus ada sholawat, ada wasiat. Dibalik umpamanya, wasiat dulu, baru sholawat, baru hamdalah umpamanya. Ini tetap sah atau tidak menjadi masalah. Akan tetapi di sini ada pendapat waqalah bil wujub ar-Rafi'i wal Mawardi. Dikomentari dalam i'anahnya bahwasanya Imam Rafi'i dan Imam Al-Mawardi, Ar-Rafi'i penulis atau yang memiliki kitab Syarhul Kabir, Imam Mawardi yang punya kitab Al-Hawil Kabir, beliau berdua mengatakan bahwa hukumnya wajib tartib. Jadi wajib pertama hamdalah, baru sholawat, baru wasiat, dan rukun-rukun setelahnya. Oleh karena itu, jika disampaikan dengan cara tidak tertib, maka wasiatnya tidak sah. Kalau tidak sah, khutbahnya enggak sah. Kalau khutbahnya enggak sah, otomatis Jum'ahnya tidak sah. Nah, gambarannya atau contohnya bi an ya'tiya awalan bil hamdi. Gambarannya pertama yang disampaikan itu adalah hamdalah, memuji pada Allah Ta'ala. Fasholati, baru mengucapkan atau membaca sholawat kepada Nabi Muhammad. Baru fal wasiyatih, baru berwasiat dengan takwa. Baru fabil kiroatih, yaitu membaca ayat Al-Quran. Biasanya yang lumrah membaca Bismillahirrahmanirrahim, wal asr innal insana fi khusr illa al-ayah.
Mungkin karena dianggap termasuk yang pendek, bukan paling pendek, termasuk yang pendek. Tapi biasanya disampaikan ayat yang disampaikan ayat yang ada kaitan dengan tema. Contoh kalau dalam masalah Maulid, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah umpamanya. Yang penting ada ayatnya. Rata-rata ayat yang disampaikan itu sesuai dengan materi yang mau disampaikan. Fabid doa baru doa. Jadi menurut Imam menurut Imam Rafi'i dan Imam Al-Mawardi mengatakan bahwa tartib itu hukumnya wajib dalam masalah wasiat khutbah. Oleh karena itu yang wajib disampaikan pertama hamdalah, memuji Allah Ta'ala, baru kemudian sholawat, baru wasiat dengan takwa, baru membaca Al-Quran, baru doa. Oleh karena itu jika tidak tertib maka wasiatnya nggak sah, khutbahnya tidak sah, otomatis Jumatnya tidak sah. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan, dan jika ada yang kurang jelas, kurang paham, silahkan ditanyakan dalam channel ini, dan saya mohon maaf bila ada kesalahan. Akhiran semua, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.